Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabil udumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kesehatan, kekuatan. Yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa menikmati kehidupan ini dengan tuntunan dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang nabi sekaligus role model kehidupan yang menjadi uswatun hasanah, suri tauladan bagi umat-umat yang ada pada hari ini. Semoga di yaumil qiyamah nanti kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahimakumullah. Tema hari ini kita akan membahas tentang the power of sedekah. Ketika kita melihat 1400 tahun yang lalu bagaimana Rasulullah mendidik para sahabatnya, ya, terutama istri beliau seorang Khadijah al-Khawarij, seorang janda yang kaya raya, ya, berpangkat berjabatan. Tapi ketika dia masuk dalam Islam, semua hartanya dia keluarkan untuk perjuangan Islam. Bahkan ketika menjelang wafatnya dia katakan, seandainya tulang belulangku bisa digunakan untuk perjuangan ini, maka galilah kuburku dan gunakanlah tulang belulangku ini untuk perjuangan Islam. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq, dia menyumbangkan semua hartanya untuk apa? Untuk perjuangan Islam. Tak mau kalah dari Abu Bakar. Umar bin Khattab menyumbangkan separuh hartanya. Begitu pula Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib. Mereka totalitas, mereka all-out dalam menjalankan syariat Islam. Mereka berjuang bi amwali wa anfusihim, dengan harta mereka, dengan jiwa mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agamaku, maka aku akan menolongnya. Ini janji Allah bagi mereka yang yakin. Mereka yang yakin tentang janji Allah di yaumil akhir nanti. Kenapa mereka bisa mengeluarkan harta yang begitu banyak? Ya, mereka tidak memikirkan keluarganya, karena mereka yakin bahwa Allah pasti mengganti dengan apa yang mereka keluarkan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ya. Perumpamaan orang yang berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala ibaratkan satu benih yang menumbuhkan 7 benih. Di setiap benih itu memiliki 100 biji. Artinya apa? Artinya ketika kita berinfak, bersedekah 1.000 rupiah akan dikalikan 7. 7 itu akan dikalikan 100. Sama dengan 700. Artinya apa? Ketika kita berinfakkan 1.000 rupiah, maka kebaikan yang kita dapatkan adalah 700 kebaikan. Kata Allah. Bagaimana jika kita berinfak 2.000 rupiah, maka kebaikan yang kita dapatkan adalah
1400 kebaikan. Sesungguhnya Allah yang maha luas, dan Allah maha mendengar, dan Allah maha mengetahui, ya kan? Nah, itu merupakan pahala balasan bagi orang yang bersedekah, ya. Tapi ada yang lebih istimewa dari itu, kata Allah, ya. Ada sedekah yang lebih istimewa, sedekah yang terus menerus mengalir pahalanya, yang terus menerus berjalan pahalanya walaupun kita telah meninggal dunia. Enggak. Allah hadirkan itu semua untuk apa? Untuk hambanya. Sebagaimana sabda Nabi, "Idza mata banu Adama inqata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun shalihun yad'u lahu." Apabila mati anak Adam, maka terputuslah semua amalannya, kecuali 3 hal. 3 hal ini yang akan terus menerus mengalirkan amalan kita. Yang pertama adalah shadaqatun jariyatun, sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah? Sedekah yang kita keluarkan, ya, misal untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan sekolah, untuk pembangunan rumah orang yang tinggal. Artinya selama bangunan, selama tempat itu dilakukan untuk kebaikan, maka pahala kita tetap mengalir ke dalam diri kita. Maka 1000, 2000 yang kita keluarkan, intinya kita istiqomah terus menerus, itu lebih Allah cintai dibandingkan amalan yang sekaligus banyak tetapi sesekali. Allah lebih mencintai amalan yang sedikit-sedikit tapi dia continue, istiqomah. 1000 rupiah satu hari, 1000 rupiah satu hari, terus istiqomah. Itu Allah lebih mencintai daripada 1 juta, 2 juta tapi sesekali. Ikhwani fillah rahimakumullah, apa keuntungan bagi kita? Keuntungan orang yang bersedekah, berinfak, yang pertama adalah untuk mensucikan dirinya, mensucikan hartanya, untuk menenteramkan jiwanya, dirinya. Karena ketahuilah dalam harta kita ada hak anak-anak yatim, ada hak orang lain yang harus kita berikan. Jemaah yang berbahagia, ikhwani fillah rahimakumullah, maka Islam telah mengatur itu semua. Mengatur dari kita bangun tidur hingga tidur lagi, mengatur dari kita bersosial, bermuamalah. Bagaimana Islam mengkonsep bahwa bersedekah, berbagi itu tidak akan pernah rugi, karena pahala yang kita dapatkan di dunia kita dapat di akhirat. Allah akan memberikan balasan bagi orang-orang yang bersedekah. Dia merupakan investasi abadi yang akan kita petik, investasi abadi yang akan kita petik di yaumil kiamah nanti. Semoga kita terus istiqomah dalam berbagi kebahagiaan, berbagi rasa, bersedekah dengan senyuman kepada saudaramu, itu merupakan sedekah. Maka ini merupakan kerja kita, ya. Ini merupakan ajaran agama kita. Mari kita realisasikan. Untuk apa? Untuk membantu kemaslahatan umat, ya, bersama. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada salahnya, itu dari diri saya pribadi. Demikian dari saya. Sebelumnya saya akan berkenalan. Nama saya Mustaqim Noreng. Saya merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Luqman Al-Hakim, Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya. Sekarang udah semester akhir dan insya Allah akan wisuda bulan 9 ini. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.